Bab 205. Tuan Yan melanjutkan, hanya satu lukisan saja, semua mengenang pengorbanan nenek moyang keluarga Yan. Kami sangat senang, tetapi hanya karena Isabel masuk ke ruangan ini, kalian meragukan Isabel. Bukankah ini berlebihan? Isabel adalah bagian dari keluarga Yan. Dia adalah putriku. Menurut peraturan keluarga kita, Isabel sudah mempunyai hak sebagai penerus. Ada alasan apa lagi dia melakukan hal yang merugikan keluarga Yan? Mendengar perkataannya, semua menganggukkan kepala. Benar, memangnya kenapa jika Isabel tidak bermarga Yan? Dia sudah menjadi penerus dari keluarga Yan. Air mata Isabel jatuh menatap Nyonya Yan dengan penuh terima kasih. Tetapi mengapa orang tuanya bisa tahu dia terkena masalah di desa ini? Nyonya berkata kepada Isabel, kemarin di saat kamu menelpon papamu kemarin, kamu bilang kamu masuk ke tempat penyimpanan abu. Semalaman papa kamu tidak bisa tidur. Setelah dipikir-pikir, akhirnya kami memutuskan untuk datang. Tidak kusangka, baru sampai kami sudah mendengar berita ini. Isabel menarik nafas panjang. Mereka benar-benar menganggapku anak kandungnya. Mereka menjagaku dengan sepenuh hati. Bagaimana aku membalasnya? Ma, Isabel memanggilnya dengan terharu, kemudian menyandarkan kepalanya di bahunya. Nyonya Yan menghiburnya dan tersenyum kepadanya. Setelah kepala desa mendengar perkataan Tuan Yan, barulah dia menjawab, kami terlalu terburu-buru. Aku harap Nona Isabel tidak tersinggung. Walaupun ada sedikit masalah, tetapi semua dapat diatasi. Tuan Yan dan semua ketua adat melihat lukisan Indrawati yang hilang dan menjadi. Isabel akhirnya bertanya, aku belum menanyakan, semua lukisan ini sepertinya dilukis oleh orang yang sama. Siapa yang melukisnya? Tuan Yan menarik nafas panjang dan menjawab, Jenderal Qi. Sebelum dia meninggal, dia melukis 6 lukisan ini. Sebenarnya hanya 5 yang diberikan, dan 1 disimpan olehnya. Tidak disangka, dia menunggu di jalan pada saat Indrawati menikah. Akhirnya lukisan ini dirampas oleh suku Han. Akhirnya disimpan secara turun-temurun. Isabel sangat terkejut. Apakah benar karena keinginan Indrawati sudah terpenuhi dan akhirnya dia meninggalkan semua ini? Kejadian ini sangat aneh dan tidak dapat dijelaskan secara logis. Lukisan Indrawati sudah hilang. Lukisan yang dipajang kembali hanyalah 1 tiruan. Tuan Yan melukisan kembali 6 lukisan Indrawati dan memberikan cap dirinya. Setelah tinta mengering, lukisan Indrawati dipajang kembali. Isabel berdiri di depan lukisan Indrawati, tetapi tidak merasakan lagi perasaan sebelumnya. Sudah hilang. Bagaimanapun tidak bisa kembali lagi. Ravindra pelan-pelan memegang jari Isabel, memberikan dia kehangatan.
Semua perkataan yang kamu katakan tadi, bagaimana bisa terpikir oleh kamu? Isabel menanyakannya. Aku juga tidak tahu. Aku tadi terpikir seperti itu. Kemudian aku katakan saja. Ravindra meneruskan jawabannya. Mungkin terharu karena cinta mereka yang tidak dapat bersatu. Kita lebih bahagia daripada mereka. Aku sudah memilikimu. Tetapi Jenderal Ki, bahkan lukisannya tidak dapat dia miliki. Isabel terharu dan memeluk pinggang Ravindra. Dia menyandarkan kepalanya kepada Ravindra, menikmati pelukannya. Rasa ini sangat nyaman. Ravindra tidak bisa menikmatinya. Tiba-tiba dia bertanya kepada Isabel, "Isabel, apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa orang tua kandungmu?" Isabel menggelengkan kepala. "Tidak tahu, aku juga tidak peduli masalah ini. Tetapi apakah di dunia ini ada begitu banyak kebetulan? Jika kemiripan Isabel dan Sasha adalah kebetulan, bagaimana dengan Indrawati? Mengapa Isabel sangat mirip dengan Indrawati?" Isabel merasakan Ravindra sedang ragu, maka dari itu dia mengangkat kepala dan menatapnya. "Kenapa? Mengapa tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini?" Ravindra menjawabnya dengan pelan. "Isabel, apakah kamu pernah berpikiran untuk melakukan tes DNA dengan keluargayan?" Isabel terkejut. Kenapa mengatakan hal seperti itu? Ravindra terdiam. Isabel melanjutkan pertanyaannya. "Apakah menurut kamu kemiripanku dengan Sasha bukan kebetulan? Tetapi apakah kamu tahu seberapa jauhnya kampung halamanku dan provinsi Y? Bagaimana mungkin keluargayan mempunyai 2 orang anak dan membuang 1 anaknya begitu jauh? Ibuku pernah mengatakan aku dipungut dari hutan. Bagaimana cara menjelaskan ini semua?" Ravindra terdiam. "Benar, bagaimana cara menjelaskan ini semua?" Isabel melanjutkan perkataannya. "Apalagi pada saat keluargayan melahirkan, mana mungkin mereka tidak tahu melahirkan 1 atau 2. 20-an tahun yang lalu, mereka sudah menjadi keluarga terpandang. Anaknya terlantar di luar, apakah mereka tidak sedih?" "Benar, hal ini tidak bisa dijelaskan. Karena kamu tidak percaya, sekarang aku menelpon ibuku untuk menanyakan kejadian tahun itu." Setelah mengatakannya, Isabel menelpon ibunya. Suara tawa terdengar dari telepon. "Isabel, mengapa kamu menelpon jam seperti ini? Aku masih bekerja." "Ma, kamu cari tempat yang sepi. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan." Isabel langsung mengatakan. Suara telepon hening sejenak dan langsung melanjutkan. "Baik, aku akan segera menyelesaikannya." Tiba-tiba suara tawa kembali terdengar. "Mengapa tiba-tiba kamu ingin tahu asal-usulmu?" Isabel tersenyum terpaksa. "Ma, ada satu hal yang jika aku katakan, mungkin kamu tidak akan mempercayainya. Aku saja merasa seperti mimpi.
Tetapi ini semua sungguh terjadi. Sekarang aku di provinsi Y yang sangat jauh. Di sini aku melihat satu lukisan sangat mirip denganku. Aku sudah menemukan dua orang yang sangat mirip denganku. Satu adalah nona dari keluargayan yang bernama Sasha. Satunya lagi adalah Indrawati yang hidup pada zaman dinasti Qing pada 370 tahun yang lalu. Kalau bukan karena perbedaan zaman yang lama, aku hampir berpikir dia adalah aku dan aku adalah dia. Semua ini terlalu banyak kebetulan, bukan? Telepon itu terdiam cukup lama, kemudian baru mengatakan, "Mengapa bisa seperti ini?" "Benar, kebetulan ini terlalu aneh, bukan?" "Ma, dulu bagaimana kamu menemukanku?" Isabel menanyakan pertanyaan ini. Dia terdiam cukup lama, baru mengatakan, "Sudah berlalu sangat lama. Aku sudah tidak terlalu ingat. Aku hanya ingat pada saat aku menemukanmu, kamu baru lahir, dibungkus dengan kain yang sangat cantik, dan menangis di hutan." Isabel bukan hanya satu kali mendengar perkataan ini. Tidak tahu kenapa, dia selalu merasa ibunya sedang berbohong. "Ma, aku ingat kamu pernah mengatakan waktu kelahiranku, kalau aku diambil dari hutan. Mengapa kamu tahu kapan aku lahir?" Isabel melanjutkan perkataannya. Ibunya terdiam cukup lama. "Ma, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" Isabel melanjutkan pertanyaannya. Sebenarnya Isabel hanya ingin membuktikan kepada Ravindra bahwa dia tidak berhubungan dengan keluargayan. Tetapi keanehan ibunya membuat Isabel bingung. "Tidak, apa yang dapat aku sembunyikan?" Ibunya tertawa dipaksa. "Sebelumnya ibu tidak pernah seperti ini." Isabel mengerutkan keningnya. Ravindra sudah dapat menebak dan mengatakan kepada Isabel dengan pelan untuk tidak menanyakan lagi. Isabel melanjutkan, "Baiklah kalau tidak ada. Ma, aku masih ada urusan. Aku tutup dulu. Nanti aku telepon lagi." Setelah ibunya menjawab, telepon dimatikan. Isabel melihat Ravindra dengan bingung. "Mengapa kamu tidak mengizinkanku untuk menanyakan lebih jelas?" Ravindra tersenyum tak berdaya dan berkata, "Karena bagaimanapun kamu menanyakannya, ibumu tidak akan berkata jujur." "Maksud kamu, ibuku berbohong?" Isabel menanyakan lagi. "Bukankah sudah jelas Ravindra orang yang seperti apa? Tidak ada yang dapat disembunyikan dari telinga dan matanya." Nada bicara ibunya sudah menjelaskan semuanya. Sebenarnya ada beberapa kali ibunya ingin mengatakan yang sejujurnya kepadanya. Tetapi waktu itu dia sama sekali tidak peduli siapa orang tua kandungnya yang sebenarnya. Maka dari itu dia tidak memperhatikan. Saat ini, setelah Isabel melihat begitu banyak kebetulan, jika Isabel masih mengatakan dia tidak peduli, maka dia sedang berbohong. Jika kemiripan dia dan Sasha hanyalah kebetulan, apakah kemiripan dia dan Indrawati juga kebetulan?
Maka pada saat dia membakar dupa bagi Jenderal Qi, semua lukisan itu menjadi abu juga suatu kebetulan. Pada saat dia sangat menderita, Sasha juga bisa merasakannya. Apakah ini juga kebetulan? Pada saat penduduk meragukannya, orang tuanya dari keluarga Yan tiba-tiba datang. Apakah ini juga kebetulan? Bukankah kebetulan ini terlalu banyak? Mengapa ibunya dulu berencana memberitahukan kepadanya, tetapi sekarang tidak ingin memberitahukan kepadanya? Isabel dikelilingi oleh begitu. Dia merasa tidak mendapatkan jawaban yang masuk akal. Ravindra memeluk tubuh Isabel dan berkata kepada dia dengan pelan, "Apapun asal-usul kamu, kamu tetap Isabel milikku." Isabel tersentuh dan menatapnya. Rahel, yang berdiri tidak jauh dari sana, mengepalkan kedua tangannya. Kuku panjangnya menusuk ke tangannya pun tidak terasa sakit. "Isabel, lihat saja." Di samping itu, Stephen memegang tangan Raisa dan berkata, "Raisa, dengarkan penjelasanku ya." Raisa melepaskan tangannya tersenyum dingin. "Bos, jangan bercanda lagi. Kamu sudah berumur 28 tahun. Sangat wajar jika kamu mempunyai pacar. Ravindra, teman baikmu itu sudah mau menjadi ayah. Aku sangat mengerti jika kamu terburu-buru." Kemarin malam Raisa menghilang. Tadi pagi Raisa tidak memperdulikannya. Akhirnya Stephen menjadi cemas.